Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat hari Senin, selamat beraktivitas bagi yang menjalankan aktivitas. Selamat bekerja bagi yang bekerja, dan selamat berkarya bagi para seniman kehidupan. Yes. Ya, alhamdulillah wajah sedikit sudah agak kempes tapi glodok nih saudara-saudara. Ya mungkin ini sebuah pertanda bahwa kehidupan saya pun akan berubah. Artinya ngelungsungi menuju sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang fresh, sesuatu yang baru ya. Dan itu nanti puncaknya adalah tanggal 1 Suro. Saya yakin pokoknya. Bar siji Suro, oh hati-hati. Ya 1 Suro insya Allah akan jatuh tanggal 27 ya kalau nggak salah ya. Tapi kalau menurut Pranoto Mongso itu tanggal 22 itu sudah 1 Suro, sudah kembali kalender baru ya. Ya sembuh Pak. Yang lebih paham silakan nanti dijawab ya. Dan alhamdulillah semalam saya sudah bisa hadir ya di Paseban Lor Karanganyar, di Mapolo Karanganyar untuk acara 100 hari meninggal berpulangnya Pak Kiai Pak Haji, ternyata beliau sudah haji juga, Ahmad Qasim ya, salah satu kawan di bidang pengembangan dakwah ya, dan beliau punya story yang luar biasa sekali. Beliau salah satu murid kesayangan dari Mbah Thoibur Mawardi ya, dari Purworejo, dan saya secara apa ya dekat lah, secara batin juga dekat. Dan kemarin saya dapat undangan untuk membersamai acara 100 harinya ya, saya datang alhamdulillah. Dan pagi ini saya bangun, ada kabar gembira juga dari salah satu kawan yang lain ya, salah satu yang dekat dengan saya, yang biasa ngobrol ya, saya sharing dan lain sebagainya ya, terkabul doanya ya, apa yang dia minta sudah terkabul alhamdulillah, ikut senang juga ya. Jadi ya wes, hari Senin yang membahagiakan bagi saya. Nah saya ini gampang kok. Bahagia saya itu gampang. Ketika melihat orang lain bahagia, maka saya akan bahagia, dan saya akan bersedih ketika melihat orang lain bersedih, itu saja ya. Jadi naik kabar itu bisa mungkin kabar-kabar bahagia kan, jadi saya ikut bahagia gitu. Nah sampai ngei kabar sesuatu yang menyedihkan, yang susah, saya pun ya akan ikut susah gitu. Dan seperti kemarin itu ada yang ngasih kabar susah ya, saya mau tidak mau ikut susah juga ya, mau bercerai katanya, mau bercerai. Ya wes, kalau itu yang terbaik ya, saya pun melakukan itu kok. Jika bersama tidak membahagiakan, ya sudah, pilih sendiri saja, lebih lebih los gitu. Jadi perceraian itu benar dibenci, tapi dibalik ke dibenci oleh Gusti Allah, tapi di situ ada hikmah-hikmah yang akhirnya saya ulas, saya kupas, dan ya itu yang terbaik. Mungkin jika saya tidak bercerai pada waktu itu, saya tidak mendapatkan sesuatu yang lebih baik, mendapatkan sesuatu ya. Lanjut ya. Ya, saya lanjutkan ya, tadi sempat putus ya. Jadi itulah hikmahnya ketika apa ya, ya ini ilmu tinggi. Jadi jika kita diberikan suatu hal ya, kita dropkan, dijatuhkan blek gitu, maka ada kesempatan kita akan kembali naik ya. Pokoknya ilmunya seperti itu ya. Kalau itu yang terbaik ya sudah, jalani saja. Aku tak nyambi udut, dan sekali-kali udut ini kena pelanggaran mulai. Susah juga karena ini kan mode profesional itu banyak hal ya yang terbatas ya, tidak
seperti Facebook biasa yang standar. Jadi di mode profesional itu ada aturan-aturan yang harus dipatuhi. Salah satunya adalah tentang yaitu tadi rokok ya. Itu harus dipatuhi juga. Tapi kenapa rokok tidak boleh, tapi kalau vapor atau vape itu boleh. Padahal itu lebih bahaya, itu lebih bahaya untuk kesehatan loh. Kalau kita ngomong soal kesehatan itu lebih bahaya. Selamat pagi Mas Rofi'i dari omahmu kae ndi? Pengkole kae ngendi ya? Muning ngendi? Muning. Kok muning toh? Kulon Pengkol kae. Kan kono kae. Nah, kemarin saya juga sebenarnya arep mampir tapi nggak ngerti omahe kok dikira golek-golek. Ya. Munding ya, Munding. Mas Rofi'i dari Munding ya. Nah, saya dulu waktu itu sering wirawiri di Munding untuk menuju water intake. Water intake adalah sebuah spot rahasia yang di situ ada ikan ya, ada ikan namanya ikan hampala, ikan palung ya. Dan kemarin kawan saya yang mancing di Niagaranya panen sogo. Sogo itu ikan catfish, maksudnya golongan catfish yang endemik Bengawan Solo ya. Dan itu rasanya dagingnya itu konon sing pernah makan itu paling enak. Nah, dan ini kawan saya namanya Koh Nyunyu. Koh Nyunyu ini seneng kan. Dan sogo ya, sogo atau yang catfish itu dulu dimasak itu menjadi botok miri. Botok miri adalah kuliner khas dari Kedung Jambal, Kedung Gudel, Kenep ya. Itu biasanya menggunakan iwak lanang. Iwak lanang itu ikan yang memiliki kumis ya, atau catfish ya, rasanya catfish. Dan itu enak sekali ya. Monggo yang pengen nyobain botok miri silakan datang ke Mbak Mary di Kedung Gudel Kenep Sukoharjo. Nah, ya. Itu langganan saya. Tapi saya sudah biatra rono. Tapi beliau karena ikan sogo yo jarang, sekarang jarang kan, hanya tertentu ya. Sekarang makanya lele ya, catfish jenis lele, iwak lanang. Tetap poinnya adalah iwak lanang, jadi bisa lele, kemudian jambal bisa masuk itu ya, kemudian sogo, terus garingan, garitel ya. Kemarin juga sempat booming dengan Mas Takin ya, garitel kan seperti itu. Selamat juga Mas Muhammad Aji Purnomo. Nah, ini dari mana ini? Aku belum begitu mengenal. Kalau Mas Rofi'i ini saya paham, dia dari Munding dan sempat kesini ngobrol-ngobrol. Dan setelahnya itu saya kesana sowan Bendoro Raden Ayu Kusumonarso ya, di Kebloan ya. Karena Mas Rofi ini saya lihat dia membawa pesan dan saya harus ke sana akhirnya ya. Oke. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan. Dan hari ini insya Allah saya tetap ning yombo, nanti saya jadi pengen berburu, pengen hunting juga. Ya wis, kalau ada apa ya yang pengen kesini main-main ya monggo. Kita sudah buka kok jam 8 pagi sampai 9 malam. Tapi kalau besok saya ada di rumah, besok rencana daftar ke sekolah tuyul saya ya. Tak titip ke Pak Dene wae di sana. Pak Dene kan guru SMP. Ya wis titip saja. Sing gampang Indonesia. Ya masih dari kebun desa ya, ini kebun desa. Oh juga ngopi aktivitas pagi. Ya secara nasional memang kondisi ekonomi sulit dan beruntung saya itu dulu sekolahnya jurusan ekonomi, jadi
ketika ujian kehidupan adalah masalah ekonomi, ya, itu bagian saya. Gojekan saja. Ya ada hal-hal yang mungkin harus kembali masalah spiritual ya. Hidup itu kalau kita tidak terlalu apa ya, ke hal-hal materi itu yo enak wae. Ya setiap orang bertingkat juga ya, jadi tanggung jawab dan lain sebagainya. Semuanya kembali ke masalah tanggung jawab. Padahal sesungguhnya yang bertanggung jawab itu Gusti Allah ya. Kita itu hanya jembatan gitu. Dan jangan sekali-sekali merasa kita yang bertanggung jawab, itu bahaya sekali ya. Secara ilmu spiritual itu bahaya ya. Maka ketika seseorang merasa saya bertanggung jawab atas kehidupan ini, ya wes diantem bae jedet gitu. Nek sampean apa semuanya memasrahkan kepada Gusti Allah, ya diatur dia yang ngatur. Makanya ya angel juga ketika logika itu bermain lebih dominan, maka ya kita menyalahi semesta. Tapi ketika rasa hati yang kita mainkan, ini ilmu dhuwur ya santai gitu. Ya mungkin terlihat aneh dan tidak logis. Seperti saya misalnya kok uang kuntrungan, karena saya sudah memasrahkan semuanya dan saya menyadari bahwa yang bertanggung jawab Gusti Allah, yang ngasih hidup itu Gusti Allah. Nah ini spiritual, ini tingkat tinggi ya. Jadi ya kadang juga tidak bisa dilogika, tidak logis, tapi itulah semesta berjalan. Jadi kalau orang mau ngobrol dengan saya munting sih, karena ya beda konsep. Pelajaran saya lebih satu grade lebih atas, lebih tinggi. Maka ketika ngerti orang gini-gini, saya cuma senyum gitu. Karena belum tahu, dia merasa bahwa kehidupan itu adalah tanggung jawabnya gitu. Seolah-olah dia jadi Gusti Allah kan. Ini bahaya, malah justru bahaya, karena ada hal yang lebih tinggi daripada kita. Ini harus dengan pelajaran yang praktek ya, bukan sekedar teori saja, tapi praktek dalam keseharian, dan saya mencoba itu ya. Jadi santai wae, kehidupan ini kotak guyu gitu. Ketika ada orang masalahnya gini saya cuma senyum. Karena kenapa? Nek saya ketawa, ketok abe untukku yang gropos sih. Saya senyum saja. Dan saya banyak mengetahui masalah-masalah di luar sana. Di luar sana itu banyak masalah. Di sini pun banyak masalah. Kalau kita jujur di sini, di tempat ini pun banyak masalah. Tapi saya cuma senyum. Kenapa ya? Ya itu karena apa ya? Tingkat pemahamannya belum sampai kepada hal-hal tersebut. Dan merasa bahwa kehidupan ini adalah miliknya, dia yang ngatur dan lain sebagainya. Ini bahaya, justru bahaya. Secara ilmu spiritual ini bahaya. Karena kita bertindak seolah kita ini Tuhan. Ya wis dinikmati saja hidup. Ada sebuah pencerahan ketika kehidupan itu kita disuruh untuk bahagia. Kuncinya cuma dua kok, bahagia dan rasa cinta ya. Itulah kenapa ada tulisan Ar-Rahman Ar-Rahim di Al-Fatihah, surat pembuka itu Ar-Rahman. Ya harus dengan cinta. Cinta dalam arti cinta bahasa universal, bukan cinta nafsu loh ya, beda. Saya cinta seorang cewek, itu cinta nafsu. Tapi kalau cinta yang saya maksud adalah cinta atau kasih sayang yang universal, yang lebih luas cakupannya ya, seperti itu. Jadi ini adalah tentang spiritual, dan agama pun itu mengajarkan spiritual sebenarnya pada to the point-nya itu. Tapi kemudian kita diajarkan lewat yang pertama ritual, yang kedua seremonial, baru kemudian spiritual. Padahal pokok to the point-nya itu adalah spiritual, bahwa agama menjadi laku, menjadi kehidupan sehari-hari. Ya, cuma orang-orang spiritual kadang kalau udah sampai pada itu, yang lucu kadang ritualnya hilang. Ya karena sudah tidak membutuhkan ritual, sudah
lebih pada pendalaman, lebih pada hati. Jadi kalau bisa ya komplit, spiritualnya ada, seremonialnya ada, baru spiritual. Tapi ya kebanyakan ya kalau sudah sampai pada spiritual itu ritualnya mesti hilang. Ya jangan, ya tetap jalan. Karena ritual itu pentingnya untuk apa? Untuk mencegah, ya, sebagai sebuah barometer. Tapi ya jangan mutlak gitu, karena sesuatu di dunia ini ada yang sifatnya mutlak. Ya, jadi yes begitu. Pokoknya pengen lebih tahu lebih dalam, insya Allah saya bisa mengupas ya sampai tumo nih ya, ini pokoknya dinikmati saja. Utut jadi ya alhamdulillah dan berarti seperti ini. Saya juga masih banyak masalah juga, termasuk ekonomi ya. Tapi ya udah, semuanya berjalan, tidak masalah ya. Jadi jangan menjadi sebuah beban. Yang penting jangan, hidupan ini harus kita nikmati, harus kita gembirakan, jangan menjadi sebuah beban. Lek misalnya sampai merasa ini beban, kehidupan ini beban, sampai lihat saya sudah saya press, saya jatuhkan sampai dasar gitu. Dan saya melihat orang-orang di selain saya maksudnya itu lebih baik. Ya apa tuh sini, nanti tak ulas tak kan. Saya udah punya apa-apa. Secara materi enggak punya apa-apa. Secara materi, duit saya kan duit. Secara materi. Tapi saya memiliki kekayaan hati. Saya memiliki sesuatu hal yang saya nyaman. Urip itu cuma butuh nyaman ya. Butuh nyaman, butuh tenang. Tidur yo angler kan gitu. Contoh orang yang tenang, yang ikhlas itu gampang mesti turunnya angler. Kalau turun di gedabikan ini, nah pikirannya jundet. Nah turun angler gitu. Itu contoh. Tapi nek saya ini ya sesuai kebutuhan juga. Ya kadang turu kadang ora. Kalau capek ya tidur. Dan saya memang paling senang turu. Susah untuk tidurnya, tapi sekali tidur dek gitu apa ya pengen tidur terus. Ya karena ben tidak terbatas pada jasad ya. Kita hidup ini kan hanya terbatas pada jasad, padahal roh kita menuntutnya ya ngono kuwi lah. Dan alhamdulillah mengenal roh, ilmu roh itu mengenal. Seperti kemarin 1 minggu yang lalu saya baca Yasin, dan semalam saya diajak Yasinan lagi. Karena yang punya buku itu ya, mungkin kangen ya. Jadi golek dalan ya. Iso ya itulah. Ya piye ya seperti itu, jalannya seperti itu. Enak saja mengenal orang-orang yang sudah tiada itu kan enak. Ya cak gojek ya. Oke, monggo yang mau kesini monggo. Ajak saya mancing ya ayo. Ning aku ra ndek alat. Alat adol kabeh. Kalau punya alat untuk mancing itu rasanya gue pengen mancing. Mancing. Maka untuk kawan-kawan yang belum mancing, belum mengenal dunia mancing, ojo mancing, itu bahaya tuh. Tak jamin. Ya. Santai. Masa ada. Santai. Oke. Ya, mungkin itu saja dulu ya untuk hari ini. Sekedar untuk memenuhi kewajiban gawe video live. ya video live ini salah satu program untuk monetisasi di Facebook, harus ada live. Oke, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sukses selalu.